Halo semuanya, kembali lagi dengan Cikis YouTube. Jadi gue baru aja berefleksi karena satu momen dimana gue lagi main HP, kayak nonton YouTube biasa gitu. Terus gue kayak senyum-senyum sendiri. Terus itu tiba-tiba bokap gue masuk ke kamar tanpa ketok pintu gitu. Habis itu gue kayak moodnya langsung jelek, dan bokap gue tuh kayak nanya sesuatu pertanyaan gitu. Habis itu gue jawabnya kayak jutek judes gitu, dan dengan nada yang kurang enak. Kayak tadi bokap gue nanya, kakak hari ini pulang gak? Terus Ica bilang, terus gue bilang, kok Ica? Terus gue bilang, enggak lah, kan besok kerja. Kayak gitu. Terus kayak gue itu ngerasa bersalah abis gue ngomong kayak gitu. Tapi kayak gue sering banget, bukan sering banget tapi kayak beberapa kali gue sadar kalau misalnya gue mulai nadanya tinggi atau nadanya jutek gitu ke orang tua gue, padahal itu biasa aja gitu loh, kayak momen yang biasa aja, tapi pada saat itu gue merasa terganggu sehingga emosi gue itu ya udah melonjak aja gitu. Dan itu adalah satu hal yang gue rasa masih perlu gue pelajarin lagi, kayak regulasi emosi ke orang tua. Karena kayak gue merasa pada momen itu, pada momen bokap gue buka pintu, gue merasa diri gue tuh diawasi gitu sama orang tua gue, sehingga gue kayak enggan buat nunjukin emosi yang gue rasain sebenarnya gitu. Pada saat itu gue lagi ketawa-tawa. Terus kadang beberapa kali ketika gue lagi nulis sesuatu yang reflecting, atau kayak gue lagi ngegambar sesuatu gitu, kayak gue lagi berkarya apa kayak, terus kayak bokap gue ngintip-ngintip gitu, gue tuh nggak suka karena kayak gue merasa diliatin, dan kayak gue merasa di judge aja constantly. Mungkin ini merupakan interpretasi gue sendiri gitu pak, bahwasanya orang tua gue akan selalu constantly ngejudge apapun yang gue lakukan. Mungkin ini juga dari past experience beberapa kali, tapi gue rasa itu tidak mencerminkan the whole reality itself, dan bagaimana orang tua gue sebetulnya, apa yang orang tua gue rasakan gitu. Jadi menurut gue ini kayak interpretasi yang gue lebih-lebihkan gitu loh sering kali. Terus kayak yang gue bisa mulai dari sekarang untuk memperbaiki hal itu adalah, menurut gue, dengan membiasakan diri dengan kalimat-kalimat dan nada-nada yang positif gitu. Karena gue sejauh ini merasa bahwa karena gue dibesarkannya untuk karena gue dibesarkan dengan nilai-nilai ketangguhan gitu, kayak harus tangguh dalam hidup ini gitu, karena hidup ini keras segala macam. Jadi kayak gue melihat ketangguhan itu sebagai kayak kemarahan, emosi marah itu juga merupakan salah satu ketangguhan. Kenapa gue berkaca-kaca anjing, fucking hell. Tuh, gak boleh kayak gitu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk afirmasi yang positif, dan kita harus merangkul vulnerabilitas kita. Gak apa-apa, kayak it's okay to be sad, it's okay to be not okay, dan it's okay to feel like this, because don't feel like this is a weakness gitu. Emosi yang bukan emosi selain marah itu gue rasa kayak emosi yang emosi yang apa ya, lemah gitu. Jadi kayak kalau emosi marah tuh kan kayak powerful banget gue liatnya. Jadi gue sering kali melampiaskan diri gue dengan kemarahan karena karena ingin terlihat tangguh, padahal mah enggak sama sekali. Bahwasanya itu emosi yang justru negatif kalau misalnya kita nggak bisa regulasi emosi marah itu dengan baik gitu, malah kita melukai orang lain. Bisa aja kita tetap merasa marah, tapi regulasinya tuh tetap baik. Kayak misalnya kita
meregulasi marahnya dengan komunikasi gitu, kayak dengan komunikasi apa yang gue rasa, dan itu membuat gue gak nyaman, itu membuat gue kesel, itu membuat gue marah segala macam, tanpa tanpa kasar, sesuatu yang kasar dan menyakiti orang lain gitu. Jadi gue rasa regulasi emosi itu penting sekali, dan tadi gue melihat kemarahan itu sebagai bagian dari sifat yang tangguh. Jadi yang gue refleksikan dan bisa gue pelajari dan bisa gue perbaiki dari sekarang adalah untuk membiasakan diri dengan vulnerabilitas, dengan afirmasi-afirmasi positif yang baik, nada-nada yang baik, dan sifat feminitas. Gue sadar bahwasanya sejauh ini gue kayak menganggap sifat femininitas itu sebagai sifat yang lemah juga. Gue sadar itu gue karena terbelenggu sama ideologi-ideologi yang patriarkis itu, gue sadar betul, sehingga gue kayak constantly judging bentuk-bentuk yang lebih feminin gitu. Itu aneh banget, ya Allah, oh my god, I'm misogynist. Tapi gue sadar itu adalah bentuk ideologi patriarkis yang bisa gue gue tanggulangi dengan stop denial bahwa I'm also a woman, I'm also a girl, dan gue harus merangkul femininitas itu. Jadi yin and yang guys, balancing antara feminitas dan maskulinitas, we have to balance in life. Sekian adalah refleksi gue sebelum tidur. It's okay not to be okay guys. Bacot. Tuh kan, tuh. Stop it. It's okay. Udah.